Oke, udah jelas kan gantengnya? Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia-Nya lah kita masih diberi kenikmatan, kita masih diberikan panjang umur, kita masih diberikan semua kenikmatan apapun itu. Dan yang perlu kita syukuri yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat takwa kita. Ada yang tahu nggak aku lagi di mana? Nah, ini yang sebenarnya yang perlu kita syukuri. Sekarang Ana sedang berada di Taman Surya Kencana Gunung Gede, Pangrango. Dan alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah, masih diberikan umur panjang, diberikan nikmat yang tak tiada taranya, dan tiada nikmat yang patut kita duakan kecuali nikmatnya. Baik, selawat teriling salam, marilah kita curahkan kehadirat Allah, kehadirat Rasul kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas perjuangannya lah kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam, masih berjuang, masih di thariqahnya, hingga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Baik, perkenalkan, nama saya Abdul Al-Faruq. Saya akan membuat sedikit video vlog yang insyaallah ini adalah tugas dari mata kuliah pengantar studi Islam. Baik, di sini saya akan menyampaikan resensi buku, yang bukunya itu berjudul Menangkap Masa Depan Politik di Indonesia. Baik, dunia politik selalu menampilkan bintang di panggung. Setelah Jokowi di Solo dan Risma di Surabaya, Ahok di DKI sedang jadi pusat perhatian, baik karena sikapnya yang tegas tanpa tendang aling-aling, plus ketegasannya yang memutuskan maju independen. Sebelumnya ketegasan untuk memajukan APBD banyak mendapatkan apresiasi. Yang menentang ia pun tidaklah sedikit. Tapi di sini saya tidak akan membicarakan atau mengatakan siapa orang-orang panggung itu. Tapi di sini saya tidak akan membicarakan siapa bintang panggung yang dari PKS maupun dari partai lain. Insya Allah semua kandidat, baik yang di grassroots ataupun publik, sedang membicarakan bisa insya Allah bila pada waktunya yang akan datang akan hadir satu sosok pemimpin di dalamnya. Dan namun di dalam buku ini
penulis membawakan lebih terpacu kepada bagaimanakah kita untuk harus dapat menangkap masa depan di Indonesia maupun masa depan. Baik, lanjut. Stephen Olop mengatakan, "We didn't do anything wrong, but somehow we lose." Kami tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi kalah. Memang di dunia bisnis memiliki speed di atas dunia politik. Daur ide, gagasan dan praktek, bisnis berjalan jauh lebih cepat dibandingkan dunia politik. Namun rumusnya sama. Siapa tidak bersiap diri, siapa tidak berinovasi, dan siapa tidak menangkap masa depan, siap-siap ditinggal oleh zaman. Dalam bahasa politik, siap-siap ditinggal konstituten. Lalu apa saja langkah yang harus kita ambil agar kita dapat menangkap masa depan politik tanah air? Sebatas pengetahuan saya dan yang saya baca di buku, yang harus kita selalu kita pegang teguh, yaitu pertama, dunia politik sejatinya dunia amanah. Kita yang masuk ke dalam gelanggang politik, sejatinya dunia politik yang mensyaratkan integritas dan moralitas menjadi mata uang paling bernilai. Ini disebutkan politik memberi kita kuasa untuk mengelola urusan publik dan selalu pengawasan di ruang publik jauh lebih longgar dibandingkan ruang privat. Pertanggungjawaban ABPN atau APBD entah karena jumlah yang besar atau rumit atau dibuat rumit, jauh lebih kompleks ketimbang pertanggungjawaban sebuah rencana belanja dan pendapatan tahunan sebuah perusahaan. Belum lagi jebakan labirin kekuasaan, belum lagi dan perizinan yang sering menjadi celah kebijakan pejabat publik lebih memihak ketimbang menjaga kepentingan publik. Dalam beberapa kasus, kepentingan publik jangka pendek tidak terganggu dan mengikut prosedur, namun qalbu seorang mukmin mestinya tahu ini tidak sesuai dengan sumpah jabatan. Sumpah karena dapat memperkaya seseorang untuk pihak lain. Jadi moral, etika dan integritas. Dalam bahasa sederhana, iman merupakan tangga utama menuju masa depan. Yang kedua, craftsmanship, keterampilan mengelola satu atau dua isu yang dapat memberi trademark dan penisbatan pada kita. Jokowi dan Risma punya trademark pasar tradisional dan taman serta kali yang rapi. Bupati Yoyo dinisbatkan anti korupsi karena transparansi anggaran. Ahok tegas dan berani, baik kasus APBD ataupun maju independen. Ridwan Kamil urus Taman Kota Bandung. Semua seperti mudah dan sederhana. Padahal ada banyak persiapan, ide para pihak yang terlibat dan perhitungkan detail yang harus dilakukan. Bukan semata-mata untuk penceritaan, tapi untuk mewujudkan sebuah mimpi dan harapan publik. Masyarakat harus haus pada air bersih, sekolah berkualitas yang terjangkau, hingga sampah yang terkelola dengan baik. Masa depan politik Indonesia terletak pada siapapun yang mampu memberi fakta dan harapan pada sederhana publik. Terakhir, mental melayani Sayyiduna Qaum Khadimuhum.
pemimpin satu kaum adalah pelayan kaum tersebut. Itulah yang dicontohkan salafus saleh seperti Umar bin Khattab yang rela hirasah ronda untuk melayani rakyatnya. Begitupun dengan cicitnya Umar bin Abdul Aziz yang setiap akan tidur selalu bertanya, apa yang akan aku jawab saat Tuhanku bertanya, bagaimana pelayanan pada rakyatku, bersahaja, bermoral dan amanah, serta menjaga hal ihwal rakyat dan publik dengan melupakan diri sendiri atau menjauhkan diri dan juga keluarga dari kekuasaan. Adalah episode indah saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu milik negara seiring datangnya anggota keluarganya untuk membincangkan urusan yang bukan urusan negara. Masa depan politik di Indonesia kian membuat kita butuh kembali pada nilai-nilai keikhlasan, pelayanan, membenamkan diri dan nafsu hingga disiplin untuk selalu memberikan yang terbaik bagi umat, bangsa, dan negara. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Salam dari saya dari Gunung Gede, Pangrango. Sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.